Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah doa malam kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bersatu teduh. Tuhan adalah pertolongan bagi kita. Tuhan adalah harapan bagi kehidupan kita, sehingga kita patut untuk menyerukan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau pertolonganku. Tuhan, Engkau harapanku. Karena tanpa Tuhan tidak ada kekuatan dan kehidupan dalam diri kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan harapan kita. Hanya Tuhan kekuatan kita. Kita angkat pujian ini. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku,
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan seluruh saudara-saudari yang ada di rumah, kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih memimpin kehidupan kami, memampukan kami untuk boleh melewati, menjalani kehidupan kami. Walaupun banyak suka duka yang Tuhan perhadapkan kepada kami di tengah-tengah COVID-19 yang Tuhan masih percayakan untuk kami boleh hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, malam ini kami mau datang kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan disapa lewat satu kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, nyatakan kuasa, nyatakan kehendak kepada hamba-Mu, sehingga setiap firman yang Dia akan sampaikan itu benar-benar memberkati kami semuanya, menghibur kami, menguatkan kami, menegur kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh di dalam iman, yang kuat di dalam setiap pergumulan yang sedang diperhadapkan dengan kami. Bapa, hadirlah bersama dengan kami, mampukan kami untuk boleh mendengar suara Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan aman, karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan buat kita. Amin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam seruan kita
untuk doa-doa yang kita akan serukan kepada Tuhan. Kita akan disapa lewat satu kebenaran firman yang terambil dari Mazmur 20, Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita membacakannya secara bergantian. Seperti biasanya saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Di ayat 10 nanti kita bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan, kita akan membacakannya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tegak dan tetap tegak. Kita bersama, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya yang ada di rumah malam hari ini, yang menjadi perenungan kita di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu dan Saudara, Daud berbicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang yang diurapi. Sebab Daud tahu benar bahwa dirinya telah terpilih atau telah dipilih oleh Allah melalui Nabi Samuel saat dia menuangkan minyak ke atas kepalanya. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu saat berdoa dia mengingatkan kembali akan pilihan Tuhan atas hidupnya. Terkadang memang sulit Bapak Ibu bagi kita untuk dapat menyelami pikirannya dan segala pekerjaan Tuhan. Namun satu hal yang kita dapat lakukan adalah mendengar apa kata firman Tuhan dan melakukannya. Hari ini juga ayat yang kita baca tadi, pemazmur memberikan kepastian bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Amin ya. Sebab apa? Ada potensi-potensi khusus yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, istilah urapan dalam perjanjian lama selalu berkaitan dengan fungsi dan jabatan yang dipercayakan, yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Dalam budaya bangsa Israel Bapak Ibu, yang biasanya diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Tetapi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, urapan adalah karya Roh Tuhan dalam hidup seseorang yang merupakan pemberian kuasa ilahi pada orang-orang tertentu untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan sama halnya, Daud adalah orang yang dipilih Tuhan lewat Nabi Samuel. Ketika dia diurapi oleh Tuhan, dia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Daud. Diurapi artinya dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencananya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran
anaknya. Nanti kita bisa lihat Roma 8 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 27 juga berfirman, berkata kepada kita, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kita menerima urapan dari Tuhan, kita menerima urapan yang Tuhan berikan untuk kita. Apakah Yohanes berbicara tentang orang tertentu? Bukan. Apakah dia berbicara tentang pendeta atau penginjil saja? Tidak. Yang dimaksudkannya adalah setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap orang yang dikatakan percaya kepada Yesus Kristus telah mendapat pengurapan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya yang ada di rumah saat ini, kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan urapan Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Mengapa setiap orang Kristen mendapatkan pengurapan Roh Kudus ini? Bapak Ibu, yang pertama kita mau lihat setiap orang percaya mendapatkan urapan Roh Kudus yang pertama karena kita melaksanakan pekerjaan Kristus selama kita ada di dunia ini. Kita diurapi karena kita diberikan kemampuan dan kuasa untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita diurapi, pengurapan itu dikatakan membuka pikiran kita, mengajar kita, menjadikan kita menjadi orang Kristen yang lebih berkuasa. Jadi Bapak Ibu jangan takut, doamu berkuasa, amin. Setiap doa yang kita naikkan berkuasa, karena kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Bukan sekedar dikatakan orang Kristen cuma asal selamat saja. Tetapi ingat Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu kita akan melaksanakan pekerjaan Kristus selama kita ada di dunia ini. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kuasa melaksanakan kehendaknya Allah. Dan lewat pengurapan itu dikatakan membuka pikiran kita, mengajar kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, khususnya ketika kita berseru di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dari firman Tuhan ini pemazmur mau menyatakan kepada kita bahwa hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu kita bebas dari masalah, kita bebas dari persoalan hidup, kita bebas dari pergumulan, kita bebas dari kesulitan, kita bebas dari tantangan hidup, tidak. Tetapi dikatakan orang-orang yang diurapi Tuhan, Tuhan izinkan menghadapi dan menjalani kesulitan-kesulitan yang kita sedang hadapi saat ini. Apa yang menjadi kesulitan kita saat ini? Banyak. Dengan kondisi COVID-19, banyak hal yang menjadi kesulitan kita Bapak Ibu. Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan rencana-rencana yang sudah kita planning, yang sudah kita rencanakan tadinya. Kita kehilangan sumber pendapatan. Sepertinya dengan adanya COVID-19 ini, kita merasa kehilangan masa depan. Kita khawatir dengan apa yang kita makan besok. Kita takut apakah kita masih bisa membayar uang sekolah anak-anakku. Banyak hal yang kita khawatirkan dengan COVID-19 yang sedang terjadi, yang melanda bangsa dan negara kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan kepada saya, kepada saudara-saudari, kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, lewat kebenaran firman Tuhan malam ini, kita mau diingatkan Bapak Ibu, percayalah bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah diurapi Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, bagaimanapun situasi kita, apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, malam hari ini firman ini mau mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini selalu ada pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan di pihak kita. Amin ya.
Tuhan dikatakan di pihak kita, sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa? Perkara kecil, perkara besar, tantangan kecil, tantangan besar, masalah yang kecil, masalah yang besar. Ketika kita mengakui diri kita adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, sehingga malam ini kita dapat katakan kepada Tuhan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, badai hidup bisa saja melanda dalam hidup kita. Namun semua itu takkan mampu menggoyahkan iman kita. Karena apa? Tangan Tuhan selalu menopang kita. Hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang melihat, hidup yang mengalami jawaban doa. Sehingga firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya Bapak Ibu. Orang yang diurapi Tuhan hidup dalam kemenangan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita merenungkan kebenaran firman ini. Apakah kita percaya bahwa kita juga sama seperti Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang mendapatkan pengurapan dari Tuhan? Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bersukacitalah sebab ada jaminan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Malam ini kita harus bersukacita walaupun kondisi kita saat ini lemah, walaupun kondisi kita saat ini sedang takut, walaupun kondisi kita saat ini sedang di dalam kekhawatiran. Tetapi dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dikatakan bersukacitalah sebab apa? Ada jaminan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, firman ini mengingatkan saya, firman ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah, bahwa orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang senantiasa rindu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan dikatakan adalah orang yang senantiasa rindu memiliki keintiman, kedekatan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat firman yang kita dengar, lewat doa yang kita serukan kepada Tuhan. Mari terus jalani hidup kita, terus jalani hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Mari terus jalani hubungan yang baik dengan Tuhan. Percayalah bahwa ada jaminan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam ini kita akan menyerukan setiap doa-doa kita. Sama seperti Daud. Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan karena dia tidak lari dari kenyataan hidup yang dia sedang hadapi. Tapi bagaimana dia menyerahkan setiap beban hidupnya, pergumulannya, tantangannya, ketakutannya, sehingga ketika dia diberikan kemenangan oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud? Dia datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami, ketika kami adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Yesus ajar kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan mengimani bahwa urapan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami. Sehingga apapun badai yang sedang kami hadapi, apapun ketakutan yang sedang kami hadapi, apapun tantangan yang sedang kami hadapi, kiranya Allah mengaruniakan kami mengalami hal-hal besar yang Engkau rencanakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu
yang sudah mengingatkan kami supaya kami terus bersukacita di dalam Tuhan, sebab ada jaminan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan naikkan seruan-seruan kami lewat doa-doa kami pada malam hari ini. Hadirlah Bapa, nyatakan kuasa dan mujizat, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan malam hari ini, kekuatan di hidupku kudapatkan dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu setia menopang kita. Berserulah kepada Dia, berserulah kepada Yesus, karena Dia yang akan menguatkan iman kita. Mari kita katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku ku dapatkan dari Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, kekuatan dalam hidup kita hanya kita dapatkan dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita sedang hadapi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa buat PI dan misi, baik di gereja kita, baik juga di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita berdoa nanti bersama-sama agar setiap pribadi kita memiliki hati untuk bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa, memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil. Yang kedua, Bapak Ibu berdoa supaya Injil tetap diberitakan, khususnya dengan kondisi kita saat ini. Kita percaya Injil semakin tersebar luas lewat live streaming, radio, bahkan juga tatap muka. Dengan kondisi saat ini kita percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oleh karena itu kita terus doakan. Kemudian yang ketiga, kita doakan lembaga-lembaga misi dan gereja, para misionaris dalam melaksanakan PI-nya, bahkan misinya ke seluruh pelosok, baik yang ada di pedalaman, di perkotaan. Kita khususnya berdoa untuk Indonesia saat ini buat menjangkau jiwa-jiwa. Para misionaris kita doakan supaya mereka terus mengandalkan Tuhan, sehingga suku-suku yang belum terjangkau boleh dimenangkan, percaya kepada Tuhan. Yang keempat, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan majelis GMI yang ada di Batra, Bandung Timur ini, supaya terus dipakai Tuhan dalam melayani di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Khususnya kita doakan terus hamba Tuhan yang melayani di pos pelayanan kita, Suarga di Kalimantan Selatan. Kita doakan David Nugroho dan juga istrinya dan juga jemaat-jemaat Suarga, supaya mereka juga terus semangat menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya saat ini, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Yang terakhir, kita berdoa bagi pelayanan misi di Kalimantan Selatan, khususnya juga di Bandung, khususnya lahan batu licin. Buat kita terus doakan untuk perizinan, bahkan juga balik nama, baik yang ada di Batu Licin dan juga yang ada di Sangkarurip. Kita doakan terus Bapak Ibu notaris yang sedang mengerjakan, dan khususnya dana yang kita butuhkan, Tuhan akan siapkan itu karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, 5 pokok doa yang pertama ini kita akan doakan secara bersama-sama. Kita mengeluarkan suara kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami datang secara pribadi kepada Tuhan. Ampuni kami Bapak dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa pada malam hari ini, berikan kami, nyatakan kuasa-Mu, biarkan kami memiliki hati untuk bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa, atau memiliki semangat untuk pergi memberitakan Injil. Banyak orang-orang yang belum mendengarkan firman, banyak orang-orang yang belum mendengarkan kabar baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berita kebenaran firman-Mu terus disaksikan. Kiranya Injil bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, live streaming, radio, bahkan juga Tuhan hal-hal yang lain yang kami sedang pakai saat ini. Khususnya Tuhan, dengan kondisi di tengah-tengah pandemik ini, kami terus melakukan tugas tanggung jawab kami, karena Tuhan yang boleh mengurapi kami, Tuhan yang boleh berkarya untuk setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa lembaga-lembaga misi dan gereja yang saat ini sedang terbeban berat untuk penginjilan. Engkau berkati mereka, nyatakan mujizat kuasa, khususnya buat lembaga-lembaga dan gereja-gereja yang terpanggil saat ini pergi bersaksi, pergi melayani para misionaris dalam melaksanakan PI-nya ke seluruh pelosok dunia, bahkan terkhusus di Indonesia. Oh Bapak, kuatkan mereka, mampukan mereka melihat terang kasih Tuhan, mampukan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kami doakan suku-suku yang mereka saat ini jangkau, khususnya suku-suku yang ada di Jawa Barat. Tuhan nyatakan mujizat, sehingga lewat lembaga-lembaga, lewat gereja, lewat para misionaris, nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan semakin didengar oleh banyak orang di tengah-tengah situasi kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan kami, khususnya Tuhan hamba-hamba Tuhan, bahkan majelis yang ada di gereja-Mu GMI Batra Bandung Timur, hamba Tuhan juga yang ada di pos pelayanan Suarga, David Nugroho. Tuhan boleh berkati istri dan jemaat yang dia layani, supaya Tuhan berikan kepada kami hati yang
siap melayani, hati yang penuh dengan semangat dan sukacita ketika menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya saat ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan tugas panggilan kami, untuk kami boleh bersaksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami boleh menyerahkan buat misi di Kalimantan Selatan dan khususnya juga di Bandung. Engkau berkati Tuhan, khususnya Batu Licin dan Sanggar Hurib. Kami doakan proses perizinan untuk lahan Batu Licin, bahkan bangunan di Sanggar Hurib juga proses balik nama, proses perizinan. Kami mau serahkan setiap notaris yang Tuhan pilih untuk boleh menyelesaikan surat-surat ini. Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi atas mereka, sehingga setiap surat-surat yang kami rindukan sedang dikerjakan saat ini. Oh Bapa, nyatakan mujizat kuasa buat mereka, sehingga apapun yang kami boleh rencanakan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, dana-dana yang kami butuhkan, kami percaya Bapa, Tuhan akan siapkan yang terbaik, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan seruan kami di dalam Yesus, kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh kepada kita. Mari kita pujikan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Musik memuji Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, kami selalu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tidak pernah memberikan kami ketakutan ketika kami menjalani beban pergumulan. Tapi bagaimana Tuhan memberikan damai, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap jam kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami tidak akan takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kita pujikan ayat yang ketiga, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah.
kita akan masuk dalam pokok doa yang kedua. Yang pertama, Bapak Ibu, kita terus bersyukur lewat doa-doa kita. Kita doakan untuk kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan kita saat ini, khususnya dengan keadaan kita di dalam COVID-19 ini, penyebaran serta efeknya. Kita doakan setiap apa yang telah diambil lewat tindakan-tindakan, supaya Tuhan yang boleh ikut ambil bagian, boleh kita kerjakan itu juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita doakan juga buat topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kondisi saat ini, sehingga apapun yang kita sedang hadapi, kita tahu mungkin perekonomian kita saat ini sedang jatuh, bahkan juga banyak hal yang menjadi ancaman-ancaman bagi kita dengan keadaan COVID-19 ini, tapi kita terus berseru bahwa Tuhan yang akan menopang kita. Yang ketiga, kita berdoa terus Bapak Ibu buat orang-orang yang terdampak terkena sakit virus ini. Kita doakan mereka yang ada di rumah sakit, bahkan juga Tuhan yang menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Kita doakan khususnya orang-orang yang sudah ditinggalkan, kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kita terus doakan mereka, khususnya Bapak Ibu para medis, kita doakan. Bahkan juga Tuhan dokter, kita doakan supaya Tuhan yang boleh menjamah, perawat, bahkan pihak rumah sakit yang saat ini sedang menangani orang-orang yang terdampak, terkena virus ini. Kita terus doakan supaya Tuhan yang boleh melindungi dan menjamah mereka. Kita doakan juga kondisi kita saat ini supaya Tuhan juga memberikan yang terbaik di tengah-tengah kondisi virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kita, supaya kita juga terus dijamah dan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian 4 hal ini yang kita harus doakan dalam pokok doa yang kedua ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, kita serukan dan kita keluarkan suara kita berdoa bersama. Bapak, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Dalam hari ini juga Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami datang membawa seruan-seruan kami. Kami berseru terus Tuhan dengan bangsa dan negara kami. Kondisi yang sedang melanda bangsa dan negara kami, kondisi yang sedang kami hadapi saat ini dengan adanya COVID-19. Kami tahu Tuhan, setiap tindakan, setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh negara kami, oleh pemerintahan kami dalam menangani COVID-19 ini, penyebarannya serta efeknya, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, PSBB, keamanan, pembatasan jalur transportasi baik lewat darat, laut dan udara, bahkan ketenaga kerjaan dan lain-lain yang saat ini Tuhan Kau berkenan untuk setiap apa yang telah diambil lewat kebijakan-kebijakan pemerintahan kami. Kami mau Tuhan bersama-sama mengerjakan, setia melakukannya, sehingga virus ini boleh dipatahkan dari bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu dengan adanya virus ini Tuhan, banyak terjadi kelaparan, banyak terjadi kejahatan, banyak hal-hal yang tidak kami inginkan itu terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tapi pada malam hari ini Bapak, kami datang berseru kepada Tuhan, kami datang berteriak kepada Tuhan, kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, nyatakan mujizat-Mu, kembalikan bangsa kami kepadamu, sehingga kami boleh merasakan kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan kami boleh terhindar dari virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona ini. Biarlah diberikan kesembuhan, mujizat yang berasal dari Tuhan. Orang-orang yang saat ini sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasih, hiburkan mereka. Mereka kehilangan suami, istri, anak, bahkan orang-orang yang mereka kasih. Oh Bapa, Engkau yang akan menjadi penghiburan buat mereka. Mereka yang sedang sakit juga, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah secara intensif, Engkau jamah, Engkau pulihkan, nyatakan mujizat, nyatakan kuasa buat mereka yang saat ini terkena virus corona yang sedang mereka hadapi. Tuhan, Engkaulah yang boleh menjamah mereka. Khususnya kami doakan buat setiap para medis, dokter, perawat, staf rumah sakit, bahkan cleaning service yang setiap hari menghadapi pasien, bahkan kematian di tengah-tengah COVID-19 ini, serta masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan rohani, kesehatan fisik dan mental buat mereka. Oh Bapa, mereka adalah orang-orang bagian terdepan saat ini. Kuatkan iman mereka, nyatakan mujizat, lindungi mereka, jauhkan mereka dari hal yang buruk. Kehendak-Mu Tuhan
yang boleh mereka rasakan perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan mereka. Kami juga Tuhan saat ini Engkau jamah kami, Engkau nyatakan kuasa kepada kami, perlindungan yang sempurna Tuhan akan nyatakan kepada kami, sehingga kami juga Tuhan terhindar dari virus ini, sehingga kami boleh taat melakukan apa yang telah diambil pemerintahan kami lewat kebijakan-kebijakan saat ini untuk kami mematahkan virus corona dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami berseru kepada Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa ini. Kami mau Tuhan kembalikan bangsa kami kepadamu, pulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh merasakan damai itu kembali, sukacita itu kembali, karena hanya dari Tuhan yang Tuhan akan berikan itu kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang boleh terjadi. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kita masuk untuk doa berikutnya Bapak Ibu, 5, 6, 7, dan 8 kita nanti berdoa secara bersama. Yang kelima, kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita agar diberikan perlindungan dan kesehatan dengan kondisi saat ini. Khususnya kita doakan jemaat-jemaat Tuhan yang masih bekerja di luar kota, yang masih bekerja di luar rumah, supaya Tuhan yang terus melindungi mereka dengan situasi saat ini. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit, terkhusus kita doakan, kita sebutkan nama mereka satu persatu. Kita doakan Amang Utahayan, kita doakan juga Amang Papahan, kita doakan Mbak Rejo, kita doakan juga Pak Mursidi, kita doakan Ibu ST Papahan, kita doakan Ibu Sitorus, kita doakan juga buat Opung Lasarus, kita doakan Bapak Ibu siapa yang kita dengar ada yang sakit, jemaat-jemaat kita, bahkan khususnya kita doakan terus orang-orang yang kita kasih, khususnya para usinda yang saat ini rentan dengan kondisi saat ini, supaya Tuhan berikan imun yang kuat kepada mereka untuk boleh menjalani hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan dengan kondisi saat ini. Yang ketujuh, kita berdoa untuk anak-anak kita yang saat ini harus stay belajar di rumah, dari anak-anak TK sampai yang sudah kuliah. Kita doakan mereka supaya terus semangat, khususnya dengan kondisi saat ini banyak tugas-tugas yang mereka hadapi, banyak tugas-tugas yang mereka harus selesaikan, khususnya mereka juga yang akan mempersiapkan ujian-ujian mereka lewat online. Kita doakan mereka supaya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kepintaran, kemampuan buat mereka untuk boleh tetap setia, boleh belajar di rumah. Kita juga berdoa nanti untuk pribadi kita secara khusus. Kita doakan suami yang kita kasih, istri, anak-anak kita, orang-orang yang jauh dari kita saat ini, mungkin orang tua kita, keluarga kita yang dekat dan jauh. Kita nanti doakan itu supaya mereka juga tetap dilindungi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat doa-doa kita berdoa bersama. Bapa, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau akan mendengarkan suara dan seruan kami. Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi beban pergumulan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur. Tuhan, biarlah kehadiran kami hamba Tuhan, kami benar-benar tulus melayani mereka, memiliki kerendahan hati kami sebagai hamba Tuhan, sehingga lewat kehadiran kami boleh melihat keadaan mereka, kami boleh menyaksikan bagaimana hidup mereka saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Berkati jemaat yang kami layani, keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, suami mereka, usaha pekerjaan mereka. Dengan kondisi saat ini, lindungi mereka dari hal-hal yang tidak
menyukakan hati Tuhan, tapi Tuhan yang boleh memberkati mereka, khususnya kondisi mereka saat ini. Mereka yang bekerja di luar kota, berkati mereka, lindungi mereka, nyatakan mujizat kuasa, dijauhkan dari hal yang buruk dari mereka. Mereka yang saat ini bekerja di luar rumah, oh Bapa, berkati mereka ketika mereka melakukan perjalanan di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan, Engkau yang menjadi penghibur, Engkau yang akan melindungi mereka, Engkau yang akan menguatkan mereka, Engkau yang akan memberikan kekuatan, bahkan perlindungan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, terkhusus para orang tua. Engkau jamah papahan, Engkau jamah amang utahayan, Tuhan jamah juga Tuhan Pak Rejo, Pak Mursidi, Tuhan jamah juga Ibu Jene Bao, Tuhan jamah juga Ibu Siagian, Tuhan juga jamah Tuhan Opung Lazarus, buat Ibu ST Papahan. Oh Bapa, kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tapi pada malam hari ini kami terus serukan mereka lewat doa-doa kami. Jamah mereka, pulihkan mereka dengan kondisi kami saat ini. Kuatkan imun mereka, berikan mereka kekuatan, semangat untuk boleh melangkah, untuk boleh menjalani hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan, sehingga pemulihan, kesembuhan nyata bagi hidup mereka. Dan mereka boleh semangat bersama-sama dengan Tuhan ketika mereka boleh diperhadapkan dengan hal-hal khususnya Tuhan kondisi saat ini yang membuat kami cemas dengan keadaan kami. Tapi kami percaya jemaat-jemaat yang kami layani ada di dalam perlindungan Tuhan, aman dalam kasih Tuhan, aman dalam kuasa tangan Tuhan, karena Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka. Kami terus doakan anak-anak kami, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, PWP 2M Usinda, bahkan juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Kau berkati mereka, anak-anak kami dari TK sampai perguruan tinggi yang hari ini harus stay belajar di rumah secara online. Banyak tugas, banyak tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Mereka juga akan mempersiapkan diri mereka untuk ujian kenaikan kelas. Kami percaya Engkau yang berikan kepintaran, Engkau yang berikan daya ingat yang baik, Engkau berikan mereka pengetahuan, kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan benar-benar dapat mempersiapkan hidup mereka untuk boleh menyelesaikan studi mereka walaupun lewat cara online. Berkati papa mama mereka yang mendampingi mereka saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kami secara pribadi. Berkati hamba, berkati suami, berkati juga Tuhan kehidupan kesehatan kami, pelayanan kami. Ajar kami menjadi hamba Tuhan yang tulus, hamba Tuhan yang rendah hati, takut dan setia kepada Tuhan, supaya kami mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Kami doakan buat anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami. Abigail, Ogi, Engkau juga boleh berkati, jauhkan hal yang buruk, mara dan bahaya. Masa depan, masa kecil, pertumbuhan, talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan akan berikan itu kepada anak-anak kami. Kami juga serahkan buat Natalia yang bersama dengan kami, berkati pelayanannya, kehidupannya, kesehatannya, Tuhan juga boleh berkati. Kami juga serukan Tuhan buat orang-orang yang kami kasih saat ini, berkati mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka. Berkati Inang, berkati juga keluarga besar, keluarga kecil kami yang jauh dari kami pada saat ini, kehidupan mereka, kesehatan mereka, aktivitas mereka, bahkan beban pergumulan mereka saat ini. Tuhan yang menguatkan mereka, dijauhkan mereka dari virus corona, dijauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, dijauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Tapi biarlah Bapa, keluarga-keluarga yang kami kasih, yang jauh dari kami, yang tidak bersama dengan kami, Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang kami saat ini tidak bisa bertemu dengan mereka oleh kondisi kami saat ini, tapi kami bersyukur begitu antusiasnya mereka datang berseru kepada Tuhan lewat doa-doa yang setiap malamnya kami serukan kepada Tuhan. Berkati mereka, nyatakan mujizat kuasa buat mereka, nyatakan kehendak buat mereka, apapun yang menjadi beban pergumulan mereka saat ini. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GMI Batra Bandung Timur, lindungi mereka Bapa, mampukan mereka melihat karya Tuhan, mampukan mereka untuk boleh terus berserah kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada berkat yang luar biasa, ada kemenangan yang indah yang mereka akan dapatkan di tengah-tengah beban pergumulan yang sedang
ada di tengah-tengah hidup mereka dan keluarga mereka saat ini. Tuhan, mereka yang terpuruk dalam hal ekonomi, bangkitkan ekonomi mereka. Mereka yang saat ini juga Tuhan mengelola sekolah mereka. Ada keluarga Pak Utahayan, keluarga Pak Lubis, keluarga Pak Sinaga, jamaah keluarga ini. Apapun tantangan, rintangan yang mereka hadapi dengan usaha mereka saat ini, Tuhan ingatkan mereka, Tuhan ada di pihak mereka. Mereka anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan akan berikan kemenangan. Banyak siswa-siswi yang Tuhan akan antarkan buat sekolah mereka, sehingga pada akhirnya keluarga-keluarga ini benar-benar diberkati dan mereka tetap bersukacita dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga doakan buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, apapun usaha pekerjaan mereka, oh Bapa berkati mereka, berkati setiap kehidupan mereka, berkati setiap kebutuhan mereka. Tuhan tidak biarkan mereka kelaparan dengan kondisi saat ini, tapi anak-anak Tuhan akan selalu dipelihara Tuhan, akan selalu dirawat dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara yang ada di rumah, terimalah berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak Bapak Ibu persilakan untuk duduk kembali, kita bersaat teduh. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah. Ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, kami hamba Tuhan mengingatkan kembali untuk kita semua, khususnya untuk pujian bersama yang kita akan nyanyikan bersama-sama lewat rekaman masing-masing. Bapak Ibu tolong diperhatikan di WA grup kita yang telah di-share, khususnya lagu yang telah di-sharekan oleh Kameti dan Mega, supaya Bapak Ibu juga dapat latihan di rumah dengan pujian yang telah di-sharekan dengan suara 1, 2, dan 3 yang telah di-sharekan di WA grup kita. Kami sebagai hamba Tuhan minta tolong kepada Bapak Ibu untuk boleh berlatih di rumah secara pribadi. Yang kedua Bapak Ibu, kami juga mengingatkan Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita melaksanakan ibadah atau kebaktian kenaikan yang kita laksanakan lewat live streaming. Kita masuk jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu kita memberikan waktu kita untuk boleh datang kepada Tuhan lewat kebaktian kenaikan pada hari Kamis ini. Yang ketiga Bapak Ibu, kami juga mengingatkan untuk hari Minggu tanggal 24 Mei kita bergabung dengan pelayanan yang dilakukan oleh GMI Wilayah 2 lewat live streaming juga. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan kita juga mengikutinya secara bersama-sama dengan sambil merayakan perayaan Aldes Gate yang akan kita rayakan pertobatan John Wesley. Mari Bapak Ibu tanggal 24 ini kita nggak ada pelayanan lewat gereja kita, tapi lewat gereja Metodis Wilayah 2. Jadi kita masuk tetap jam 10. Kita nanti membuka
YouTube yang telah diberikan, alamatnya ada ya, telah diberikan, ada linknya. Kita percaya kita dapat mengikutinya secara bersama-sama. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai dari hamba Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya pada malam hari ini. Kita percaya setiap seruan kita, doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, supaya kita terus aman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.